Sekarang kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Saya tergerak dengan dramanya tadi, saudara. Saya ini dikatakan tidak ada yang mustahil, saudara. Tadi drama Daniel dikatakan, wah bapak ibunya bertengkar terus, saudara. Ya ingin sekolah luar negeri, tapi nyatanya sulit sekali. Malah dia pakai caranya pinjam pinjol, saudara. Malah kejebak, saudara. Akhirnya wah bisa, dikejar-kejar pinjol itu, saudara bisa rasakan loh. Yang pernah dikejar-kejar pinjol itu sampai nangis-nangis. Ada yang mau bunuh diri apa loh, saudara. Melalui banyak, saya bersyukur. Akhirnya sungguh-sungguh selain ke gereja ikut komsel, didukung, disupport, dikuatkan. Betul nggak, saudara? Mulai mengandalkan Tuhan, imannya timbul dan Tuhan lakukan mujizat, saudara. Ya pamannya digerakkan. Akhirnya yang harusnya nggak mungkin bisa sekolah di luar negeri menjadi kenyataan. Orang tuanya dipulihkan. Kenapa? Karena apa? Tidak ada yang mustahil. Karena apa, saudara? Tidak ada yang mustahil. Karena apa, saudara? Tidak ada yang mustahil. Saya ingin katakan pada saudara, hari ini remanya tidak ada yang mustahil. Saya ingin katakan pada saudara dulu, jangan bukan hanya sekedar khotbah saja. Hari ini ada pesan Tuhan. Hari ini ada petunjuk dari Tuhan. Hari ini ada rema dari Tuhan untuk setiap saudara. Remanya adalah tidak ada yang mustahil. Roni, tidak ada yang mustahil. Edwin, tidak ada yang mustahil. Ling, tidak ada yang mustahil. Erik, tidak ada yang mustahil. Marda, tidak ada yang mustahil. Nathan, tidak ada yang mustahil. Linda, tidak ada yang mustahil. Imbu satu, Bu Maria Glory. Ayo teriak gitu. Tidak ada yang mustahil. Saudara pegang dada, katakan dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang mustahil. Sebut namamu, baca. Tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu, saudara, itu memang pesan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ini jadi pesan. Kalau nanti saudara pulang, yang lainnya lupa pun, satu ini nggak boleh lupa. Tuhan sedang berkata, tidak ada yang mustahil. Begitu masalahmu muncul, kelihatannya goncangan saudara seperti Daniel katakan. Firman Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memberi rema. Tidak ada yang mustahil. Katakan ini menjadi perkataan iman rema. Saya akan bacakan kisah Alkitab yang menjelaskan ini, saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu padanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Kata Maria pada malaikat itu, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sekarang ayat 37 saudara perhatikan. Katakan bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, dari kisah ini kita bisa dapat satu pelajaran. Berita Natal adalah berita janji Tuhan kepada setiap kita. Orang percaya saat itu kepada Maria bahwa Tuhan berjanji yang melakukan sesuatu yang mustahil, yang harusnya nggak mungkin. Tapi sekali lagi sebetulnya tidak ada yang mustahil, saudara. Dikatakan dia akan mengandung, dia akan melahirkan Mesias, sampai dia bertanya, bagaimana mungkin, aku belum bersuami kok. Ya, jadi dikatakan nggak mungkin. Tapi sekali lagi malaikat Tuhan teguhkan, saudara, bahwa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan anak Allah yang kudus, anak Allah yang maha tinggi, saudara. Oh, lihat juga Elisabeth itu diteguhkan lagi, saudara. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi berita Natal, ya, salah satu yang sangat penting, berita bahwa Tuhan ingin memberikan janji sesuatu yang mustahil harusnya. Tapi sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi saudara. Tepuk tangannya yang meriah. Di kisah Natal ada banyak, saudara, di antaranya Zakaria dan Elisabeth. Itu beda. Kalau tadi Maria belum bersuami, belum melakukan hubungan suami istri, nggak mungkin. Tapi sekali lagi tetap saja Tuhan janji yang tidak mungkin jadi mungkin. Zakaria, Elisabeth beda. Mereka, ya, Elisabethnya istrinya mandul, bahkan sudah tua, sudah lanjut umur. Dari dulu yang nggak pernah bisa mengandung, namanya mandul yang nggak bisa mengandung, saudara. Apalagi tambah sudah tua, sudah mati haid, sudah ya mati kesempatannya. Sebetulnya nggak ada kesempatan, nggak ada pengharapan. Tapi sekali lagi kita juga lihat janji Tuhan is janji Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Alkitab penuh dengan janji-janji daripada Tuhan tentang sesuatu yang mustahil, kepada umatnya. Dan itu sebetulnya tidak ada yang mustahil. Misalnya kepada Abraham, janji-janjikan Abraham, tinggalkan ya hidup lamamu menuju satu tempat, aku akan berkati engkau luar biasa, sampai engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ngomong gampang, saudara. Tapi kalau saudara bisa menghayati sungguh, jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu artinya jadi berkat luar biasa loh, saudara. Bukan jadi berkat bagi 1-2 orang saja, bukan jadi berkat bagi keluarga saja, saudara. Bukan jadi berkat bagi satu gereja, bukan satu berkat dari kota saja, bagi bangsa-bangsa. Artinya dia akan diberkati luar biasa sekali, sampai punya berkat yang dibagikan jadi berkat bangsa-bangsa. Saudara, kita anak-anak Abraham. Siapa anak-anak Abraham? Angkat tangan. Yang tahu, saudara, anak Abraham nerima janji ini sama. Tuhan juga memberikan janji. Hari ini diingatkan sekali lagi, ada janji dari Tuhan. Mungkin bagi saudara mana mungkin, tapi sekali lagi Tuhan rindu bisa berkati saudara, sampai saudara bisa jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, sampai saudara bisa jadi berkat bangsa-bangsa, sampai saudara bisa jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Jadi jangan berpikir negatif, jangan berpikir kekurangan, jangan berpikir pas-pasan, jangan berpikir pokok bisa hidup. Tidak. Ada rencana Tuhan untuk setiap orang percaya, untuk setiap orang yang cinta pada Tuhan, diberkati jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang paling banyak anak Tuhan gak bisa ngalami itu karena ini loh, gak bisa percaya dengan perkataan Tuhan, gak bisa percaya, sulit percaya dengan janji dari Tuhan. Hari ini sekali lagi diingatkan oleh Tuhan, ada janji Natal, diingatkan lagi. Tuhan berjanji pada Maria, Tuhan berjanji pada setiap orang yang dapat kasih karunia, setiap orang yang dicintai, yang mendengar firman Tuhan. Anak-anak Abraham secara rohani ada janji yang luar biasa. Engkau diberkati, bahkan engkau juga bisa melahirkan Kristus bagi orang lain, mendatangkan keselamatan. Itu luar biasa. Sepanjang Alkitab saudara bisa belajar, ada banyak janji-janji seperti itu. Termasuk lagi sama istrinya namanya Sarah, juga mandul, saudara. Ya, juga mandul, gak bisa punya anak sampai umurnya sudah sekitar
hampir 90 tahun saudara. Ya, tapi Tuhan tetap berjanji enggak akan mengandung, enggak akan melahirkan seorang anak gitu saudara. Bisa percaya enggak? Sekarang umurnya berapa? Sini berdiri. Sini berdiri. Kelihatan enggak saudara? Yang atas pakai shoot ya, di shoot aja. Berdiri. Berdiri. Kira-kira berapa umurnya? 83. Oh, 83 ya. Sarah lebih tua dari dia loh saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, Bu, kamu akan mengandung. Matang. Nanti melahirkan seorang anak ya dah. Kan janji Tuhan seperti itu dah. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal saudara. Kalau sekarang dipraktikkan kan enggak masuk akal dah. Betul enggak? Jadi memang itulah Tuhan. Karena manusia terlalu berpikir kecil. Dalam pikirannya pikir secara manusia saja. Tapi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Yang tanpa batas. Yang maha kuasa. Yang maha besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin ya. Kalau Tuhan kehendaki tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Loh, tapi itu contoh saja saudara. Kita perlu saudara bisa menghayati. Saya ulang yang pertama saudara. Berita Natal saat ini sedang diberitakan kepada saya sendiri. Kepada setiap saudara semuanya. Yang onset, yang online. Tidak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana melakukan yang melampaui. Ya, keadaan saudara yang melampaui pikiran manusia. Itu dipikirkan oleh Tuhan. Itu disediakan oleh Tuhan. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Kepada saudara, 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 kita semua. Betul saudara. Kalau enggak pernah percaya, enggak pernah jadi. Misalnya lah, Indonesia presidennya anak Tuhan bisa enggak? Banyak orang dari dulu enggak percaya, enggak bisa toh. Hukumnya enggak bisa kok. Ini enggak bisa. Macam ya karena memang percayanya enggak bisa. Ya jadinya enggak pernah bisa. Anakmu bisa enggak jadi jenderal? Kalau jangan hanya mulut saudara. Kalau mulut itu gampang. Sungguh-sungguh percaya dan enggak itu beda. Kita harus mulai belajar mengerti siapa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan. Dikatakan harusnya enggak bisa. Maria mengadu, tapi kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang akan datang. Roh Allah, ya Roh Kudus yang membuatnya mengandung. Kalau Allah pasti bisa. Betul nggak? Orang nggak bisa ngerti tentang Yesus Tuhan. Manusia kok ngaku Tuhan. Bener. Kalau manusia itu nggak bisa jadi Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan mau dilahirkan sebagai manusia bisa nggak? Bisa. Kalau manusia jadi Tuhan nggak bisa. Pikirannya selalu secara manusia. Firman Tuhan berkata Allah yang inisiatif, Allah sendiri yang melakukannya. Dia rela jadi manusia untuk selamatkan kita manusia. Kalau itu nggak ada yang mustahil. Ya memang bisa. Allah mau jadi manusia, mau apapun bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Sejak saudara tangkap ada banyak janji-janji saudara. Misalnya Tuhan berkata, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Berani tangkap. Setiap saudara dengar firman berani tangkap. Apalagi firman itu jadi rema bagi kehidupan saudara. Tuhan itu pasti. Percaya kita yang harus rubah pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Harus sama dengan pikiran Kristus saudara. Kalau saudara sakit dengar firman dari Tuhan, bilur-bilurnya itu jaminan menyembuhkan engkau. Saudara tangkap, saudara percayai, saudara terima, maka kuasa itu akan bekerja. Wah, mujizat akan terjadi. Kuasa itu akan mengalir. Percaya Tuhan. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau firman Tuhan juga berkata, dia itu kaya, rela dijadikan miskin di atas kayu salib. Sekalipun dia kaya, rela. Demi apa? Terima kutuk kemiskinan. Supaya kita semua anak-anaknya lepas dari kutuk kemiskinan. Lepas dari kutuk kekurangan. Kita bisa hidup dalam kasih karunia. Kita bisa hidup dalam anugerah. Kita bisa diberkati. Sehingga kita jadi berkat. Percayai. Jangan ini keadaan seperti ini. Jangan berpikir secara manusia saja. Allah itu melampaui manusia. Kita pilihan Allah. Kita ditebus untuk jadi anaknya Allah. Bukan sebutannya. Sungguh-sungguh jadi anaknya Allah. Siapa yang percaya saudara ini sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan? Angkat tangan. Bukan dipanggil jadi anak. Sungguh-sungguh anaknya Tuhan.
Kalau kita percaya kita sungguh-sungguh anak Tuhan, kita percaya seperti Tuhan itulah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oh saudara, apa yang dikatakan Tuhan, kita berani percaya, kita tangkap saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau firman Tuhan berkata, ya, engkau yang sudah rela korbankan semua mengikuti aku sampai engkau habis-habisan. Ya, waktu muridnya tanya, apa yang aku dapatkan? Yesus berkata, di dunia ini 100 kali lipat. Nanti di surga engkau dapat pahala, engkau dapat mahkota. Engkau berani percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin saudara. Jadi ada banyak, kalau saudara mulai percaya dengar firman, seisi rumah tanggamu bisa diselamatkan juga. Percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun seperti apapun keadaannya, seperti tadi orang tuanya, wah seperti itu, ayahnya sadis kejam, tetap saja bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan sekali lagi terhadap masalahmu, terhadap yang mustahil dalam hidupmu, yang kau pikir mustahil dalam hidupmu, sebetulnya tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kita harus tangkap, saudara. Ya karena, saudara, manusia seringkali ragu, kurang percaya. Ayat 34 tadi dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sekali lagi kita lihat, yang namanya Maria manusia seringkali terjebaknya pikiran secara manusia saja, yang berkata Tuhan lewat malaikat Tuhan. Betul saudara? Nah, Maria nanggapinya secara Tuhan atau secara manusia? Secara manusia. Tuhan berkata aku akan mengandung, tapi dia berkata enggak mungkin, aku belum bersuami. Karena nanggapi perkataan Allah seperti perkataan manusia. Pikirnya mikir secara manusiawi. Manusiawi yang nggak mungkin. Belum menikah kok, belum melakukan hubungan suami istri kok. Nggak mungkin ini dan itu nggak mungkin. Ya, jadi kadang-kadang kita akan seperti Maria. Menanggapi janji Tuhan. Menanggapi firman Tuhan. Hanya secara apa? Pikiran kita manusiawi saja. Belajarlah berpikir seperti Tuhan berpikir. Kalau Tuhan berpikir bisa, maka ya bisa. Kalau Tuhan berkata bisa, maka ya bisa. Betul saudara? Kalau saudara ingin mengalami seperti akhirnya Maria itu mengalami sungguh-sungguh, dia mengandung sungguh-sungguh, akhirnya dia melahirkan sungguh-sungguh sang juru selamat, akhirnya sungguh-sungguh dia menjadi seorang wanita yang dikasihi Tuhan, dapat kasih karunia yang luar biasa sekali. Belajar seperti Maria ini, saudara, dulunya nggak bisa percaya, ragu-ragu, saudara. Nggak apa-apa kalau awalnya, tapi setelah dijelaskan firman Tuhan, harus buang ragu-ragunya. Abraham pernah ragu-ragu, betul nggak saudara? Tapi setelah dikuatkan oleh Tuhan, imannya jadi mantap lagi. Musa waktu dipanggil pernah ragu-ragu, tapi waktu diteguhkan Tuhan, akhirnya dia dikuatkan, berani saudara. Zakaria Elizabeth juga pernah ragu-ragu saudara, tapi setelah diteguhkan maka kuat. Saudara dengar, Tuhan selalu ingin supaya kita ini bisa percaya. Tuhan selalu ingin berusaha. Dari yang gak percaya jadi percaya. Saudara, waktu Maria berkata seperti itu, saudara, bagaimana mungkin? Lalu Tuhan menjawab, ayat 35, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi dia pikir secara manusia, nggak mungkin, belum melakukan hubungan saya kok, belum melakukan hubungan suami istri, ya laki perempuan, nggak mungkin. Tapi dijelaskan, jangan pikir itu, yang benar Roh Allah, ya secara Roh Allah yang akan turun atasmu. Oh kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan menaungi engkau. Tuhan yang membuat kau bisa mengandung, Tuhan yang akan menolong kau, maka kau akan mengandung dan sungguh-sungguh melahirkan anak itu disebut kudus, bahkan disebut anak Allah. Berusaha hari ini sebetulnya firman Tuhan sedang berusaha menjelaskan saudara juga. Jangan berpikir secara manusia saja. Ada Allah kita yang maha kuasa, ada Allah kita yang maha kasih, ada Allah kita yang tanpa batas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudara bisa berkata,
Aku nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Bagiku nggak bisa, tapi bagi Allah bisa. Betul saudara? Ini dijelaskan ada roh Allah yang bekerja. Saudara bisa dipakai Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara nggak bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Saya dipanggil jadi pendeta gembala sidang. Saya berkata nggak bisa, nggak mungkin. Saya pendidikannya, saya nggak disiapkan jadi pendeta. Saya selalu berkata nggak bisa. Secara manusia memang tidak bisa. Tapi satu hari Tuhan berkata, engkau undang banyak pendeta untuk menggantikan engkau percuma. Sebab orang kalau aku tidak pilih untuk jadi gembala di keluarga Allah enggak akan bisa. Tapi engkau yang sudah aku pilih, kalau engkau mau, ya aku yang memberi kemampuannya. Tuhan yang memberi kemampuannya. Harusnya enggak bisa, jadi bisa. Harusnya enggak bisa, jadi bisa. Harusnya enggak bisa, jadi bisa. Sakitmu bisa sembuh enggak? Ya kadang-kadang bisa, tapi ada yang menurut ilmu kedokteran memang nggak bisa. Tapi dalam tangan Tuhan, dalam zaman Tuhan, jadi bisa. Rumah tanggamu bisa dipulihkan apa enggak? Secara manusia ada yang bisa, kadang-kadang juga ada yang tidak bisa. Tapi dengar, kalau Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang turut campur, jadi bisa. Saudara belajar anggap, saya ngalami itu, saudara betul nggak? Memang nggak bisa kok, betul saudara? Ya, akhirnya jadi bisa. Kenapa Tuhan berkata, aku yang memberi kemampuan. Dia berkata pada Maria, bukan kamu, roh Allah turun atasmu, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang akan menolong engkau. Maka bisa. Maka bisa. Katakan kalau Tuhan, ya bisa. Katakan saudara, kalau Tuhan, ya bisa. Saudara, ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dengar, Tuhan juga menguatkan Maria melalui kesaksian orang lain. Lihat itu sanakmu, lihat itu Elisabeth, ya tantemu itu. Lihat dia makan mandul, harusnya nggak bisa. Dia sudah tua, sudah lanjut umur, dikatakan harusnya sudah nggak bisa, nggak mungkin. Tapi juga Tuhan sedang berkarya yang nggak mungkin oleh Tuhan dijamah jadi mungkin. Oh, lihat dia, saksikan dia, nggak diteguhkan hatimu. Saudara juga sama. Maka saya selalu nyuruh saudara yang sudah ditolong Tuhan itu bersaksi untuk menguatkan yang lain. Kalau yang lain nggak pernah dengar faktanya, kadang-kadang oh kata Tuhan. Tapi kalau yang sudah ngalami bersaksi, bener loh, aku ngalami loh. Dia juga bener loh, aku ngalami loh. Yang lain bener, aku ngalami. Itu akan kuat. Menguatkan yang lain juga. Sehingga yang lain juga dikuatkan. Sehingga yang lain juga percaya. Sehingga yang lain juga ngalami. Sehingga yang lain juga diberkati. Sehingga yang lain juga datang pada Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Dengan kesaksian saudara memuliakan Tuhan. Tuhan suka. Ayo bersaksi. Kirim kesaksian saudara. Ya lewat call center atau dimanapun ya pakai apapun saudara WA. Nanti bisa rekaman. Tapi saudara dengar, kalau saudara dengar kesaksian, jangan malah sinis, saksian apa, saksi lagi. Lah dia sedang alami era mujizat, banjir mujizat, lengganan mujizat kok saudara. Betul nggak? Malah pakai saudara, teguhkan imanmu. Dengar kesaksian, teguhkan imanmu. Terima kesaksian itu, teguhkan imanmu. Saudara akan makin dikuatkan lagi saudara. Ya itu satu yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi pertama, ya Maria itu dikuatkan dengan apa? Penjelasan. Memang kau nggak mungkin, tapi ini bukan kau, roh Allah dari kuasa yang maha tinggi yang melakukannya. Yang kedua, lihat itu Elisabeth sudah mengalami kesaksian. Yang ketiga dengan ayat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti hari ini saudara sedang ditegur, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dikuatkan, dimantapkan. Saudara, saya percaya itu ya cara Tuhan bangun iman kita, diteguhkan. Kalau sudah diteguhkan, kita mulai berani percaya. Saudara, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 13-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedang aku ini telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah pernah tertawa. Tuhan malah tanya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Apa ada yang tidak bisa Tuhan lakukan? Apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Ada enggak saudara? Ada enggak saudara? Yang keras, ada enggak saudara? Tidak ada. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalahmu tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa, pasti bisa. Betul saudara, dikuatkan. Tuhan selalu begitu saudara, dikuatkan dengan perkataan itu. Dan itu luar biasa. Markus 9 ayat 21 sampai 24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu saudara dengar, jika engkau dapat berbuat satu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Jadi orang tua yang berkata, Yesus kalau engkau bisa tolonglah. Kalau engkau bisa, jadi belum tentu bisa toh? Kalau engkau bisa tolonglah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah-ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saya harap saudara juga nangkep seperti ini. Mungkin ada, Tuhan kalau engkau mau, Tuhan kalau engkau dapat, sembuhkanlah. Kalau engkau mau, kalau engkau dapat, tolonglah, lakukan mujizat. Tuhan berkata, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus percaya, belajar seperti anak ini. Tuhan ampuni aku yang tidak percaya. Aku percaya, aku mau percaya, aku mau percaya, aku mau percaya, aku mau percaya. Dan ini juga yang dikatakan Maria ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Akhirnya Maria sadar, sesungguhnya itu ada berarti dia sudah yakin. Sungguh-sungguh aku ini hamba Tuhan. Hamba zaman dulu saudara itu punya arti seperti budak. Dalam bahasa Yunani ditulis doulos, artinya budak. Budak itu tidak punya hak apa-apa. Tuannya ngomong A, dia harus A. Tuannya ngomong B, dia harus B. Tuannya ngomong C, harus C. Enggak punya hak sedikit pun. Ya, Maria menjadikan dirinya seperti itu. Aku ini budakmu. Ya, jadilah seperti yang kau katakan. Apa yang kau katakan? Jadi, aku terima karena aku budak, enggak punya hak. Engkau berkata aku akan mengandung, melahirkan Mesias. Jadi, belajar seperti Maria. Aku budakmu, enggak punya. Yang punya engkau Tuhan. Apa yang kau rencanakan dalam hidupmu, apa yang kau firmankan, jadilah. Jadilah, 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 jadilah. Belajar, ini ungkapan yang luar biasa. Kalau Maria tetap saja ngotot dengan pikirannya, tetap saja nggak percaya, belum tentu dia bisa ngalami, saudara. Ya, kadang-kadang kasih karunia bisa hilang. Saya bersyukur dia berani ambil langkah dan akhirnya sungguh-sungguh mengalami. Di Alkitab banyak sekali. Musa setelah diteguhkan berani melangkah, maka dia mengalami. Yosua setelah diteguhkan berani melangkah, maka dia mengalami. Simon Petrus berani melangkah, maka dia mengalami. Saudara, di gereja kita juga sama. Ini bulan era mujizat. Betul saudara? Ini bulan apa? Era mujizat. Kalau saudara berani percaya, berani melangkah, saudara mengalami. Tuhan berkata pada gereja kita, bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Saya harus berani belajar percaya. Sajak saudara semua berani belajar percaya. Terima dan melangkah. Kalau enggak berani belajar percaya, enggak berani melangkah dari dulu, enggak pernah ada sekarang. Enggak pernah ada tanah itu, enggak pernah ada kegerakan itu. Hanya karena apa? Berani percaya, sekalipun enggak masuk akal, sekalipun di luar kemampuan kita. Tapi sekali lagi, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita Tuhan yang Maha Baik. Dia punya rencana besar untuk anak-anaknya.
kita anak-anaknya. Dia sudah sediakan. Dia ingin kita ngalami hal yang luar biasa di dalam dia. Katakan kita anaknya, saudara. Percayalah, terimalah. Ya saudara, lakukan, melangkah, saudara bisa ngalami. Perjalanan gereja kita, saudara bisa terus renungkan, itu contoh. Semua di luar kemampuan kita. Betul? Saya jadi pendeta di luar kemampuan kita. Beli gedung biskop di luar kemampuan kita. Bangun gedung ini di luar kemampuan kita. Buat konferensi gereja sel internasional di luar kemampuan kita. Betul, saudara? Ya, buat sana KACT di luar kemampuan kita. Tapi marilah kita belajar berkata, aku hambamu. Kami semua hambamu. Milikmu kok, gereja ini milikmu. Kami semua milikmu. Sekalipun kita anak, tapi kita mau merendahkan diri. Milik Tuhan. Anak mau jadi hamba Tuhan. Hamba toh? Betul. Anak mau jadi pelayan Tuhan. Pelayan toh? Tapi sungguh-sungguh haknya di tangan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, biar jadi pikiran kita. Apa yang direncanakan Tuhan, biar jadi rencana kita. Apa yang dikatakan Tuhan, biar jadi perkataan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, biar kita ngalami segala-galanya. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Saya tutup saudara dengan dua kesaksian. Ya, ada satu kesaksian luar biasa. Ibu Ruth Yayu, ini ESS. Tidak tahu ada enggak ya? Ibu Ruth Yayu ada enggak hari ini? Karena ini pelayan di ISS kesaksiannya dia. Ya kalau ada saya suruh naik supaya pasti. Ceritanya begini saudara. Dia menikah, sudah punya anak kedua. Lalu ketika menantikan supaya lahir saudara. Dia mau sesar, mau biasa nggak bisa akhirnya sesar. Nah setelah itu senang sudah lahir saudara. Lalu nunggu nanti susternya masuk kamar. Nunjukkan setelah susternya masuk kamar. Bawa bayinya tunjukkan ini anakmu. Ya lihat ya mukanya baik. Telinganya 2 ya. Enggak cuma 1. Dilihatkan matanya 2 ya 2. Tangannya 2 ya. Kakinya 2 ya. Tapi lah kalau sudah ada tapi itu. Tapi dibuka. Kakinya bengkok. Enggak lurus bengkok. Jadi seperti tulangnya itu sudah enggak ada. Nangis mereka. Suami sih nangis. Lahir anaknya bengkok. Mereka seperti kena badai. Nangis. Sudah bagi mereka sangat kasihan. Bagi mereka sungguh-sungguh seperti kena badai. Saudara. Sekian lama saudara. Setelah beberapa waktu. Akhirnya istrinya tergerak. Saudara. Buka radio LCD FM saudara. Dan di situ dia sebenarnya belum kenal radio kita. Buat channel-channel ketemu radio LCD. Di situ dia diberkati, dikuatkan imannya melalui radio LCD. Terus diteguhkan. Akhirnya satu hari dia berkata pada suaminya, aku tuh ingin di gereja ini yang punya radio ini. Lalu suaminya berkata, itu gerejanya temanku katanya gitu saudara. Gereja temanku. Lalu setelah itu aku tak cari temanku ya. Besok Sabtu ke gereja gitu. Dia mau dan Sabtu datang. Waktu Sabtu datang di sini nangis. Pertama lihat keadaan gereja. Dia terkagum-kagum. Kedua hadirat Tuhan. Di jemaat Tuhan nangis. Gak ada yang doakan nangis. Sampai dia cerita, saya itu nangisnya sampai histeris. Karena apa? Tekanan batin, sakit hati, semua di jemaat Tuhan dikeluarkan saudara. Dia sampai nangis ya, histeris. Dia berkata, tapi setelah pulang ada damai. Setelah pulang mulai ada kelegaan. Setelah pulang maka ada kekuatan. Lalu dia makin setia. Lalu dia ke Pondok Daud saudara. Lalu firman Tuhan ditangkap, dideklarasikan, diimani terus saudara. Ya terus, dia imani terus. Dan Tuhan mulai buka jalan. Ada orang pulang dari Jepang, S3 bagian urut itu loh saudara. Lalu dibantu saudara. Ya dilayani, ya diurut sama seseorang itu saudara. 1 tahun nggak bayar, nggak usah bayar. Dan sembuh. Dan sembuh. Sekarang juara katanya. Juara nyanyi, juara apa gitu saudara. Itu Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sudah jadi KKS. Dia berkata dulu KKS yang nggak bisa maju. Tapi Januari
gereja kita digerakkan belum lama. Doa puasa 21 hari. Diambil doa puasa 21 hari. Enggak lama komselnya jadi penuh. Nanti Januari kita akan doa puasa. Kita mau tentukan harinya. Karena kita akan pakai nunjang sekalian untuk pemilu yang akan datang, saudara. Doa puasa untuk bangsa kita. Satu lagi sebagai penutup, saudara ya. Ibu Yanti Laura. Ini dari Maluku, Kota Tua, saudara. Saya bacakan aja beberapa waktu yang lalu anak saya Ampri Yuwana Loria sedang dirawat di rumah sakit Bayangkari Manado karena kecelakaan tabrak lari. Saat itu ya lagi nunggu hasil rongsen ketiga karena 2 kali rongsen hasilnya dokter bingung dengan masalah tulang bagian pundak akibat kecelakaan. Sangat cemas pasti sebagai orang tua, namun saya tahu Tuhan bisa bicara, bisa menguatkan iman dengan sarana apapun. Saya ingat ya ada radio LCD di Solo dan bisa streaming pakai HP. Bisa streaming atau apa saja gitu. Lalu dia ngubungi, lalu didoakan, lalu sungguh-sungguh Tuhan lakukan mujizat. Ya anaknya sembuh. Saya bersyukur ada Tuhan yang tanpa batas. Jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang merasa tidak berguna. Saudara pilihan Tuhan. Saudara ciptaan Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi pesan yang gak boleh lupa. Tidak ada yang mustahil. Bahkan tadi Yesus berkata pada Bapak itu. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kamu percaya gak mustahil. Remanya tidak ada yang mustahil. Katakan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan pasti digenapi. Semua bangkit berdiri. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Ucapkan dengan iman, ucapkan dengan yakin. Oh, tidak ada yang mustahil. Mujizat bisa terjadi dalam hidupmu. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya akan janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Tangan saudara, semua angkat tangan datang pada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, katakan pada Tuhan, aku percaya dengan janji-Mu, aku percaya dengan firman-Mu. Terima kasih, hari ini Kau berfirman, tidak ada mustahil. Dan hari ini firman-Mu adalah rema. Tuhan, Kau sedang berkata pada gereja-Mu, Kau sedang berkata pada setiap kami. Tuhan, Kau sedang berbicara padaku, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau aku percaya, tidak ada yang mustahil Tuhan. Jadilah firman-Mu Tuhan, yang sudah difirmankan. Karena firman yang sudah keluar, yang tidak akan kembali dengan sia-sia.
Tapi akan menjadikannya, akan melakukannya. Tidak ada yang mustahil. Hari ini Tuhan, Kau sediakan mujizat-Mu. Mujizat digenapi, mujizat dinyatakan Tuhan. Dalam rangka era mujizat, saatnya Engkau berkata tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Berkata saudara pada masalah saudara, berkata pada kebutuhan saudara, tidak ada yang mustahil. Berkata pada kesehatan saudara, tidak ada yang mustahil. Berkata pada masalah keluarga saudara, tidak ada yang mustahil. Berkata pada perjuangan usaha saudara, tidak ada yang mustahil. Berkata pada keuangan studi pekerjaan saudara, tidak ada yang mustahil. Berkata kepada iman rohanimu, pelayananmu, tidak ada yang mustahil. Hari ini deklarasikan, firman Tuhan sudah berkata, firman Tuhan sudah berjanji, firman Tuhan sudah memberikan rema padaku. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Terjadilah Tuhan, aku hamba-Mu. Katakan seperti Maria, aku hamba-Mu Tuhan, aku milik-Mu Tuhan, aku budak-Mu Tuhan. Engkau yang punya hak atas hidupku, Engkau yang punya otoritas, Engkau yang bertanggung jawab. Tidak ada yang mustahil. Jadilah sesuai firman-Mu ini, jadilah Tuhan sesuai dengan rema yang Kau berikan. Aku terima. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, jadilah Tuhan. Aku terima dengan iman. Jadi. Orang pasang terus saudara, jangan belok berapapun. Tuhan ampuni yang sudah bersalah. Tuhan berilah pertobatan yang nyata, berilah pengampunan, berilah hati-Mu penuhi hati kami. Tuhan, tuntunlah langkah-langkah hidup kami, hidup yang baik, hidup yang berkenan, hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Jadilah Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kami. Orang bisa lihat Tuhan dalam keluarga kami. Orang bisa lihat Tuhan dalam gereja-Mu ini. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Jadi seperti yang Kau firmankan Tuhan. Jadi terima saudara. Orang lapas sakara lapas. Kami terima dengan iman. Kesembuhan terjadi. Jawaban-jawaban doa diberikan. Apapun yang didoakan, yang butuh pekerjaan, yang butuh pertolongan, yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh jalan keluar, yang butuh modal, yang butuh rema, mujizat, jadi Tuhan, jadi. Aku terima dengan iman, aku terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga, Engkau Tuhan yang luar biasa. Setiap kami mau percaya, setiap kami mau ikut Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau jadikan kami milik-Mu, umat-Mu, anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sedikit pengumuman. Saudara, jangan lupa besok pagi ada baptisan dan penyerahan anak tepat Natal. Yang belum baptis ambil langkah. Percaya, meteraikan, itu mengakui, aku milik-Mu Tuhan. Engkau milikku. Akan ada kuasa Tuhan yang nyata. Anak-anak diserahkan. Itu bukan upacara gereja saja. Sehingga Tuhan yang berkuasa atas anak-Mu. Kuasa lain bisa dihancurkan, ditolak oleh Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Ya, jadi ambil kesempatan yang luar biasa. Ya, besok seri khotbahnya beda saudara. Saya buat 3 yang berbeda. Hari ini, ya besok. Lalu berikutnya lagi hari Senin, ya seri 1, seri 2, seri 3. Saya percaya akan jadi rangkaian yang luar biasa. Ada Debbie Basser juga, itu semuanya akan jadi berkat. Biarlah kita akan diberkati pesta firman Tuhan, rohani, ya kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi bagi saudara yang baru pertama kali hadir, ya kita senang dengan kehadiran saudara. Kita sangat bersuka cita. Jangan lupa turun ke bawah, ada welcome room di sana. Saudara bisa didoakan, saudara bisa tanya apapun saudara. Dan masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Secara pribadi saya Gembala Sidang mengucapkan selamat datang. Kita rindu bisa melayani sebaik mungkin. Setelah ibadah di sini ada petugas yang tugas. Saudara semuanya siapa saja yang ingin didoakan konseling bisa maju, bisa dilayani. Ya, saya percaya
Tuhan yang luar biasa sekali. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberkati dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya Kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Teriakan.